Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita mendengar orang mengatakan, berkat saya dicuri oleh iblis. Ada orang yang menghambat berkat Tuhan tercurah kepada saya. Mari sekarang berbalik arah. Kalau Tuhan melindungi dan memberkati saudara-saudara sekalian, tidak ada kuasa manapun yang dapat membalikkannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa, yang merupakan janji Tuhan luar biasa bagi kami. Pada hari ini kami mendengarkannya. Berkati kami, jamah hati dan pikiran kami, supaya kami berbalik arah, menyadari bahwa berkat Tuhan untuk kami tidak mungkin dicuri oleh iblis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Bilangan, pasal 23 ayat 19 dan 20. Tolong garis bawahi ayat firman Tuhan ini yang merupakan penghiburan besar bagi saudara-saudara sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, hal yang pertama ialah ayat 19 mengatakan bahwa Tuhan pasti apa? Menepati janjinya. Oleh sebab itu pesan saya hari ini dan hari-hari sebelumnya selalu saya katakan, pegang teguh firman Tuhan. Ya, jangan melupakannya, jangan melepaskannya. Satu kali sudah mendengar
Tuhan berfirman, maka tolong percaya dengan iman. Cepat atau lambat Tuhan pasti mengenapi apa yang Dia katakan. Sudah ingat misalnya Yusuf, ya. Waktu dia masih muda, katanya umur 17 tahun, dia kemudian apa? Dia kemudian bermimpi. Dalam mimpi itu 2 kali dia bermimpi, saudara sekalian, dan dia dengan jelas mengerti bahwa ujung jalan saya nanti adalah saya akan menjadi berkat untuk keluarga saya. Sepanjang 13 tahun, saudara sekalian, dia dibuang ke lubang sumur, dijual menjadi budak, dihianati orang yang pernah ditolongnya. Ya, istilah sekarang itu air susu dibalas dengan air tuba. Kacang lupa kulitnya, itu namanya istri Potifar. Kemudian apa? Dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Tetapi apa? Setelah genap waktunya 13 tahun atau 2 tahun dia dipenjara, kemudian apa? Tuhan mengenapi janjinya. Jadi janji Tuhan itu dibuat, dibolak-balik pun, dibuat seperti apapun, janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Jadi itu sudah harus percaya. Kemudian berikutnya lagi ayat 20. Katanya, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Siapa dia? Dialah dukun besar. Dukun sudah berkaliber internasional. Ya. Namanya siapa? Namanya Bileam. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dengar baik ini, dengar baik saudara-saudara pemirsa sekalian. Dan apabila dia, Tuhan memberkati, aku tidak dapat membalikannya. Seberapa besar pun kuasa kemampuan dari Bileam menyantet orang, sedemikian rupa mengutuk orang, tetapi lihat itu, lidahnya dibalikkan Tuhan untuk memberkati. Kata firman Tuhan tadi apa? Dia sendiri yang ngomong, aku mendapat perintah untuk memberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati engkau, para pemirsa, memberkati saya, memberkati siapapun juga, kalau kita sudah anak-anak Tuhan, kita pasti diberkati loh. Ya, jangan pernah pikir, aduh percuma saya jadi orang Kristen, percuma saya jadi anak Tuhan, hidup saya kok begini terus. Karena sudah salah mengukurkan berkat Tuhan. Untuk kami sendiri misalnya, sekarang kami 2 tinggal sendiri kalian, karena cucu yang besar yang sudah kelas 8 sudah sekolah ke Kalimantan Barat, ke daerah kami sana. Ya, tinggal saya dengan ibu di sini. Ya, ibu memasak, kerjakan yang lain-lain. Saya tidak bisa buat apa-apa sekarang. Angkat air di botol, tidak mampu. Di botol galon maksudnya. Tetapi kami merasa bahwa kami hidup dalam damai sejahtera. Tiap pagi kami 2 bisa nyanyi, persekutuan, mendengarkan firman Tuhan. Apa yang lebih daripada itu? Apa saya bisa berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Loh, umur sudah 71 tahun, hampir 72 tahun. Saya diberkati Tuhan seluar biasa. Oleh sebab itu, firman Tuhan di sini mengingatkan kita, iblis atau dukun besar pun tidak akan pernah mampu mencuri berkat Tuhan dari saudara sekalian. Mari katakan dengan tegas, ya, berkat yang saya miliki, kesehatan yang saya miliki, uang yang saya miliki, rumah tangga yang saya miliki, dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Dan tidak ada iblis yang bisa menyentuhnya. Tidak ada telunjuk setan atau kaki tangan iblis yang dapat mengganggunya. Itu yang harus kita ucapkan setiap hari, supaya kita merasa aman dan terlindung oleh kuasa darahnya. Dan jangan beri celah sehingga iblis bisa masuk mengganggu kita. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu untuk jaminan firman Tuhan yang luar biasa hari ini bagi kami. Kami percaya bahwa kami dilindungi oleh Tuhan dan janji-Mu bagi kami pasti digenapi, cepat atau lambat pasti digenapi, bahkan akan digenapi dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.